Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Putri Damayanti, NPM 204220085. Baiklah, di mata kuliah Pendidikan kelas rangkap pada kali ini yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hakikat pembelajaran kelas rangkap itu sendiri dan mengapa diperlukannya pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kelas rangkap. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap hakikatnya merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri 2 atau 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam satu kelas atau 3 kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap adalah salah satu pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru menghadapi 2 atau 3 tingkatan kelas yang berbeda dengan saat yang sama dan menghadapi 2 atau tingkatan kelas yang berbeda. Jadi, dalam pembelajaran kelas rangkap mengandung makna bahwa seorang guru harus mengajar dalam satu kelas atau lebih dengan menghadapi beberapa kemampuan belajar yang berbeda. Selanjutnya, materi mengapa diperlukan pembelajaran kelas rangkap? Ada beberapa alasan yang diperlukannya untuk menggunakan pembelajaran kelas rangkap. Yang diantaranya satu, alasan geografis. Alasan geografis ini seperti sulitnya lokasi, terbatas transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan sebagainya. Jadi, dalam alasan geografis ini biasanya di dalam daerah-daerah terpencil yang lokasinya sulit dijangkau atau kurangnya transportasi bagi seorang guru untuk menjangkau tempat tertentu. Selanjutnya, alasan demografis. Alasan demografis ini merupakan pembelajaran kelas rangkap dilakukan karena daerah terpencil yang hanya memiliki kependudukan sedikit, sehingga siswa juga sedikit, begitupun guru yang mengajar. Jadi alasan demografis ini seperti di daerah terpencil hanya ada beberapa siswa dan guru pun terbatas. Jadi untuk lebih pembelajaran bisa berlanjut, kita menggunakan pembelajaran kelas rangkap ini dengan menggabungkan beberapa tingkatan dalam satu kelas yang diajari oleh satu guru. Selanjutnya ada kurang guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru dengan sukacita siap mengajar di daerah-daerah terkecil. Mungkin susahnya untuk transportasi ke daerah tersebut atau biaya untuk tinggal di daerah tersebut. Jadi minim untuk seorang guru mengajar di daerah-daerah terpencil tersebut. Berikutnya ada terbatasannya ruang kelas. Yang selanjutnya adanya guru yang tidak hadir. Jadi di dalam pembelajaran, misal di dalam sekolah ada guru yang tidak hadir, jadi ada guru lain yang menggantikan dengan mengajar 2 kelas. Itu disebut juga dengan pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, kuanti dan ekuati. Kuanti itu jumlah, ekuati adalah pemerataan. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan untuk memenuhi asas kuanti atau jumlahnya dan ekuanti pemerataan. Dengan jumlah guru yang dimiliki, dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan menyakup jumlah siswa yang lebih besar jumlahnya. Yang kedua, ekonomis. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan
misal di daerah terpencil, untuk meminimaliskan biaya pendidikan, maka pembelajaran kelas terangkap ini sangat dianjurkan untuk bisa berlanjutnya pembelajaran yang di daerah tersebut. Yang ketiga, pedagogis. Praktik pembelajaran kelas rangkap mewujudkan bahwa pembelajaran kelas rangkap mampu meningkatkan kemandirian siswa dan pengetahuan dikarenakan guru dalam satu kelas akan berusaha agar siswa aktif dan mandiri. Yang keempat, adanya keamanan. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Ada 5 prinsip. Yang pertama, pembelajaran secara bersama. Yang kita tahu sendiri, pembelajaran kelas rangkap tadi adalah penggabungan dari 1 atau 2 tingkatan kelas yang digabung menjadi satu kelas. Jadi, prinsip pembelajaran kelas yang pertama adalah pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan, meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran berlangsung, guru harus terampil mengelola kelas, dalam hal mengelola waktu pembelajarannya, sehingga harus menggunakan waktu yang efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelasnya. Yang ketiga, penggunaan kontak psikologis. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha mendapatkan perhatian dari siswa. Kan pembelajaran kelas rangkap tadi terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas. Jadi di sini guru harus dituntut untuk bisa lebih aktif lagi mengajak murid-muridnya dalam interaksi dalam pembelajarannya agar kita mendapatkan perhatian dari siswa tersebut sudah mengerti belum dalam pembelajarannya. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembiasaan mandiri. Kemampuan siswa untuk belajar mandiri. Jika dalam kelas rangkap, seperti contohnya guru yang menggantikan kelas yang gurunya tidak hadir, itu siswa bisa dilatih dengan kemandirian. Jadi siswa diberikan tugas, nanti siswa bisa belajar mandiri, tapi tetap seorang guru bisa memantau siswanya dalam kelas rangkap tersebut. Sekian materi pada hakikat pembelajaran kelas rangkap pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.